So guys, welcome back to Updated 18 Channel. Nama gue Greg dan sekarang ini kita mau melakukan comparison. Iya, udah lama banget kita nggak ngelakuin full comparison. Untuk kali ini, gue mau versusin Xiaomi 11T versus Vivo X70 Pro. Bang, kan harganya beda jauh tuh. Ya, seperti kebanyakan kalian yang komen, kan kalian pengen lihat juga comparison berdasarkan chipset yang sama. Jadi kira-kira dengan perbedaan 5 juta di antara kedua HP ini, selisihnya seberapa jauh sih? Well, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Pertama-tama gue mulai dulu dari bagian layar. Untuk Xiaomi punya ukuran yang lebih besar di 6,67 inch, panel AMOLED, refresh rate 120Hz, dan mendukung touch sampling sampai 480Hz. Sedangkan Vivo punya ukuran layar yang sedikit lebih kecil di 6,56 inch, panel AMOLED, refresh rate 120Hz, dan touch sampling mendukung sampai 240Hz. Yes, jadi kedua layar di HP ini sama-sama menggunakan panel AMOLED yang punya karakteristik warna kurang lebih nyaris mirip. Hanya aja ketika gue pasang video yang bersamaan bersebelahan, Vivo punya karakteristik warna yang lebih vivid dan layarnya bisa lebih cerah karena bisa nyentuh sampai 1300 nits ketimbang Xiaomi yang hanya di 1000 nits aja. Dan untuk resolusi Full HD Plus di kedua HP ini sama-sama tajam, tidak ada komplain, dan refresh rate 120Hz-nya bisa berjalan dengan baik. Even keduanya posisi baterai udah mau habis, masih bisa berjalan dengan baik. Hanya aja untuk touch responsitivity di Xiaomi, gue ngerasa ini agak choppy dan ada sedikit touch delay seperti yang gue mention di video review kemarin ketimbang di Vivo. Dan untuk desain layar, keduanya sama-sama menggunakan single punch hole yang relatif kecil. Dengan bezel, Vivo lebih tipis sedikit dan lebih kekinian karena pinggir kiri kanan dibuat melengkung ketimbang Xiaomi yang masih menggunakan flat design. Walaupun memang preferensi banget sih ya, ada orang yang suka flat design maupun yang 3D curve. Jadi disesuaikan aja. Terakhir untuk ketahanan layar, Vivo gua nggak tahu menggunakan apa, sedangkan Xiaomi sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus, tapi keduanya sudah dapat free screen protector bawaan. Bahan material di HP ini sudah menggunakan yang paling premium, yaitu back cover material kaca dengan frame metal asli, tapi untuk bahasa desain jelas berbeda. Xiaomi dibuat mengkilat, ya pada dasarnya karena ini kaca asli jadi sangat rentan dengan sidik jari dan susah dibersihin. Dengan frame dibuat doff matte yang berasa halus. Sedangkan untuk Vivo, finishingnya menggunakan frosted edge matte glaze sehingga sidik jari sangat invisible dan kalau ada baretan pun bisa dilap jadi langsung kelihatan bersih. Ya, sidik jari nggak gitu visible. Dengan frame sama juga dibuat doff matte. Ya, intinya memang untuk feels keduanya sama-sama premium solid, tapi bahasa desainnya lebih premium di Vivo. Lanjut untuk bobot. Xiaomi punya berat di 203 gram dengan ketebalan di 8,8 mm, sedangkan Vivo punya bodi yang lebih ramping di 8 mm dengan berat hanya 183 gram aja. Ya, ini preferensi ya. Cuman kalau kita ngomongin soal protection, Xiaomi membawa IP53 dust and splash resistant, jadi bisa tahan cipratan air. Nah, pertanyaannya, kalian lebih suka bodi tipis plus ringan atau fitur IP53? Coba komen di bawah. Seperti yang gue bilang di awal video, performa kedua HP ini sama karena menggunakan chipset yang sama, yaitu MediaTek Dimensity 1200 dengan ukuran FinFET fabrikasi sekecil 6 nanometer. Jadi dalam segi CPU clock maupun GPU clock keduanya sama-sama ngebut, tidak ada yang di downgrade. Tapi ketika gue coba melakukan tes AnTuTu benchmark di versi 9.1.7, hasilnya ada perbedaan. Xiaomi bisa hit di angka 595 ribuan, sedangkan Vivo bisa hit di angka 680 ribuan. Kalau kalian tanya kenapa bisa ada perbedaan yang cukup signifikan, jawabannya ada di perbedaan soal kapasitas RAM, yaitu 12GB versus 8GB. Tapi yang penting kan gimana soal performance in real life-nya.
Oleh karena itu, game pertama yang gue tes adalah Mobile Legends. Keduanya bisa dapat settingan grafik tertinggi di Ultra, High Frame Rate Mode on, Shadow on, dengan performa yang sama-sama stabil, bagus, konsisten, gak ada yang aneh-aneh. Pokoknya beneran playable dan suhu pun masih tergolong adem di 41-42 derajat ketika dimainin menggunakan koneksi Wi-Fi. Dan game kedua yang gue coba adalah Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 fps, barulah gue ngerasa ada perbedaan. Di Vivo somehow lebih berasa optimize ketimbang di Xiaomi seperti yang gue bilang di video review kemarin. Rasanya masih lebih berasa frame dropnya dan gak fully 60 fps. Jadi settingan terbaik di Xiaomi menurut gue ada di high plus 60 fps, bukan highest plus 60 fps kayak di Vivo. Tapi dalam segi suhu, gue menemukan fakta yang berbeda. Keduanya gue set di settingan tertinggi highest plus 60 fps dan koneksi pakai Wi-Fi. Di Xiaomi somehow bisa lebih adem 2 derajat. Ya, jadi di hit 41 derajat ketimbang Vivo yang bisa hit di 43 derajat. Jadi, ya itu dia, performa lebih ngebut dan stabil di Vivo, tapi untuk suhu lebih adem di Xiaomi. Sekarang gimana soal ketahanan baterai di masing-masing HP? Well, pertama-tama gue kasih tahu dulu kapasitasnya. Untuk Vivo membawa kapasitas baterai sebesar 4450 mAh, sedangkan Xiaomi membawa kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, jadi ada selisih 550 mAh yang lumayan berasa dari segi angka. Tapi gimana? Apakah ngefek ke screen on time-nya? Well, untuk mempersingkat durasi, langsung aja gue pakai kedua HP ini untuk dipakai gaming Mobile Legends nonstop dengan koneksi seluler data, brightness di set setengah, volume set 30% di ruangan yang sama. Hasilnya di Vivo bisa dapat screen on time 4 jam 50 menit, sedangkan untuk di Xiaomi bisa dapat screen on time 6 jam 19 menit. Jadi ada selisih angka 1 jam 29 menit yang ternyata cukup signifikan. Jadi kalau kalian cari baterai yang lebih awet, ya Xiaomi lebih unggul. Tapi kedua HP kalau dipakai pemakaian biasa aja, sama-sama bisa bertahan seharian penuh dalam sekali ngecharge. Bagian yang gak kalah penting setelah ketahanan baterai tentu ada di bagian soal charging. Untuk Xiaomi membawa 67 watt Mi Turbo Charge dan untuk Vivo membawa 44 watt Flash Charge, jadi ada selisih angka 23 watt atau nyaris 30%. Lanjut, ketika gue coba ngecharge kedua HP ini di posisi baterai 5% sampai 100% dalam keadaan airplane mode dan dibiarin ngecharge pada semestinya, hasilnya menarik. Xiaomi hanya makan waktu 40 menit aja, sedangkan untuk Vivo makan waktu 59 menit, jadi ada selisih angka 19 menit yang lumayan berasa. Jadi memang Xiaomi lebih unggul, tapi untuk brick fast charging keduanya sudah di-include di dalam box pembelian. Dan kalau kalian tanya, Bang, apakah kedua HP ini udah support wireless charging? Jawabannya sayang banget sama-sama belum support ya. Kamera belakang di kedua HP ini jelas ada perbedaan. Iya, beda di konfigurasi lensa dan beda di resolusi. Untuk Vivo membawa setup quad kamera dengan parameter lens menggunakan resolusi 50 megapiksel. Ada lagi 12 megapiksel telephoto periscope lens, 12 megapiksel telephoto atau portrait lens, dan 12 megapiksel super wide angle. Sedangkan untuk Xiaomi hanya membawa setup triple kamera dengan parameter lens menggunakan resolusi 108 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide angle, dan 5 megapiksel super makro. Jadi memang untuk di Vivo punya satu lensa lebih banyak, tapi untuk primary lens lebih tinggi resolusinya di Xiaomi. Tapi yaudahlah ya, langsung aja kita bahas hasil foto di kondisi daylight. Overall untuk kualitas yang ditangkap memang bisa sama bagusnya, tapi tentu ada perbedaan. Dalam segi warna, Xiaomi itu terlihat lebih enak di mata karena punya saturation yang lebih rendah dan warna yang condong lebih ke cool. Sedangkan Vivo warnanya itu lebih condong agak pucat dan warm, tapi itu terlihat natural seperti apa yang gue lihat.
Soal detail, keduanya sama-sama tajam walaupun ada perbedaan resolusi yang signifikan. Dalam segi dynamic range, Xiaomi memang masih kurang angkat even ketika dinyalain fitur HDR kalau mau dibandingin sama Vivo. Dan untuk hasil foto di lensa ultrawide, keduanya bisa sama-sama bagus karena pembeda cahaya di primary lens maupun di lensa ultrawide-nya minim dan distorsinya pun juga nggak berasa. Tapi dalam segi highlight dan detail terlihat lebih bagus di Vivo. Sekarang untuk kondisi low light, wah kalau ini Vivo menang telak. Dalam mode auto atau normal, detail dan cahaya yang ditangkap bisa jauh lebih terang ketimbang di Xiaomi. Ya berasa kayak nggak low light sama sekali lah ya. Dan ketika gue nyalain fitur night mode, memang warna, cahaya, detail yang ditangkap di Xiaomi bisa lebih baik ketimbang mode auto atau normal. Tapi lagi-lagi di Vivo Super Night kameranya ini nggak main-main. Cahaya yang bener-bener minim bisa lebih terang, detailnya lebih tajam. Jadi untuk kondisi daylight Xiaomi masih bisa bersaing, tapi kalau untuk kondisi low light ya Vivo lebih juara. Kamera depan, Xiaomi punya resolusi 16 megapiksel, sedangkan Vivo punya resolusi yang lebih besar di 32 megapiksel. Tapi apakah hasilnya akan auto bagus di Vivo? Jawabannya surprisingly gue lebih prefer hasil di Xiaomi karena highlightnya lebih dapat dan background yang ditangkap itu lebih tajam. Walaupun dalam segi skin tone dan detail yang ditangkap, Vivo lebih bagus. Dan by the way, untuk efek portrait atau bokeh mode di kedua HP ini sama-sama rapi. Kedua HP ini menggunakan chipset yang sama, jadi untuk resolusi tertinggi perekaman video kamera belakang hanya support di 4K, belum support 8K. Tapi di Vivo bisa dapat 4K 60fps, sedangkan di Xiaomi hanya 4K 30fps aja. Kalau yang ini gue nggak tahu pembedanya kenapa, tapi langsung aja kita bahas hasil video di 4K 30fps. Sebelum gue kasih tunjuk hasilnya, ini menarik. Xiaomi menggunakan IIS, sedangkan Vivo menggunakan gimbal stabilization. Iya, jadi ada gimbal atau OIS plus IIS ketimbang Xiaomi yang hanya IIS aja. Nah, menurut kalian mana yang lebih bagus? Coba komen di bawah, gue tungguin 5 detik. Tulis prediksi kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung kita bahas hasil videonya di kondisi daylight dulu. Dalam segi stabilisasi, wah surprisingly Xiaomi lebih bagus karena tidak berasa wobbly walaupun memang ada berasa sedikit jitter ketimbang di Vivo. Tapi dalam segi warna yang ditangkap lebih baik di Vivo karena punya saturation yang lebih bagus dan highlight yang lebih berasa ketimbang Xiaomi yang agak pucat. Dan ketika gue coba record di kondisi low light, barulah kita bisa melihat gimbal stabilization di Vivo lebih unggul karena jitternya minim, wobbly-nya minim ketimbang di Xiaomi yang jitternya mulai kelihatan. Oh ya, by the way, karena Xiaomi punya resolusi yang lebih tinggi di primary lens, jadi ketika kita mau record video close out jack, bokehnya lebih berasa di Xiaomi ketimbang di Vivo. Dan untuk perekaman kamera depan, gimana bang? Jawabannya kalau yang ini, Xiaomi lebih unggul karena tersedia IIS ketimbang Vivo yang tidak ada stabilisasi apapun. Jadi untuk perekaman video kamera belakang gue lebih prefer di Vivo, tapi untuk perekaman video kamera depan gue prefer di Xiaomi. Unlock security, kedua HP tentu punya sensor sidik jari lah ya. Tapi Vivo lebih kekinian karena menggunakan fingerprint under display ketimbang Xiaomi yang masih menggunakan fingerprint konvensional yang posisinya itu nyatu sama tombol power di bagian kanan. Dan untuk performa unlock, surprisingly Vivo lebih cepat padahal menggunakan fingerprint under display. Ya, sekarang ini di Xiaomi ada screen response time delay yang cukup berasa. Jadi untuk baca sidik jari memang cepat, tapi karena ada delaynya di screen response time, jadi berasa kurang cepat aja. Semoga Xiaomi bisa mengimprove unlock time-nya sehingga bisa ngebut. Dan untuk face recognition, keduanya sama-sama punya performa unlock yang sama cepatnya. Untuk sound quality di Xiaomi sekarang lebih kekinian karena menggunakan fitur stereo speaker. Jadi ada 2 speaker di HP ini. Pertama, posisinya ada di bagian atas kanan yang menghadap ke atas, dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang tentu menghadap ke bawah.
ketimbang Vivo yang hanya menggunakan single bottom firing speaker aja. Jadi dalam segi sound quality, memang suara yang dihasilkan di Xiaomi bisa lebih kencang dan bassnya lebih berasa walaupun di Vivo lebih berbobot. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality kedua HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset, gua play di Vivo dulu. Dan sekarang Xiaomi. Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way, kedua HP ini sama-sama tidak punya port jack 3.5 ya. Sangat disayangkan. Fitur-fitur di keseluruhan kedua HP ini nyaris sama. Ya, pertama tersedia always on display buat ngecek jam, tanggal, baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya bisa. Bahkan bisa di-set sesuai preferensi kalian, baik dalam segi tampilan maupun di set always on atau schedule. Kedua, tersedia IR Blaster buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian dengan HP ini aja. Ketiga, tersedia NFC buat ngecek saldo sampai top up saldo e-money langsung dari HP. Walaupun memang NFC di Vivo itu lebih berguna fungsinya karena bisa menduplikat kartu akses apartemen maupun kunci rumah yang berbentuk kartu tentunya lah ya. Dan keempat, tersedia haptic vibration yang premium. Walaupun gue lebih prefer di Vivo karena lebih berasa premium dan lebih berasa getarannya ketimbang di Xiaomi yang seperti gue bilang di video review agak kurang. Kalau misalkan andai aja Xiaomi bisa taruh haptic yang ada di Redmi Note 10 Pro atau Mi 11, bisalah bersaing. Dan by the way, untuk expansion kedua HP ini hanya support dual SIM aja, tidak bisa di-upgrade menggunakan microSD ya. So guys, itu dia video comparison Xiaomi 11T versus Vivo X70 Pro. Intinya kedua HP ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tinggal disesuaikan sama kebutuhan kalian. Tapi singkatnya gini, kalau misalkan kalian beli Xiaomi, keunggulan yang didapat adalah body IP53, charge ngebut, baterai awet, stereo speaker, dan video kamera depan yang lebih stabil. Dan sekarang ini kalau misalkan kalian beli Vivo, keunggulan yang didapat adalah layar lebih premium, body design yang lebih kekinian, fingerprint under display, performa yang lebih ngebut, dan kamera yang lebih baik. Tapi ya gue surprise sih, ternyata Xiaomi masih bisa bersaing dengan real flagship yang punya harga 40% lebih mahal. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin HP ala-ala flagship, ya Xiaomi bisa deliver walaupun memang ini bukan real flagship kayak si Vivo ya. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.